Saya di Bogor, saya di Depok. Sekarang kan berdomisili di Depok saya Ustaz. Saya di Depok itu kemarin diminta oleh teman-teman dari sahabat pengajian. Pengajian. Oke. Jadi sahabat-sahabat pang Yang ngaji. yang mau ngaji. Luar biasa. Tapi mereka mengatakan di dalam hati kami la ilaha illallah. Dia ngomong di depan saya, boleh saya miskin, boleh saya berandal, boleh saya bertato, boleh saya tak sholat, tapi la ilaha illallah. Gitu dia bilang. Merinding saya Ustaz. Berarti kan masih ada cahaya iman di situ. Ya. Masih ada seberkas cahaya. Ada harapan. Andai kata ruangan itu mau dibuka, disibak sedikit, cahaya itu akan terang. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat GSI Channel yang mulia. Masya Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita kedatangan tamu hebat, Ustadz Ardi. Masya Allah. Ustadz Ardi, nama lengkapnya siapa? Saya Ardi Surya Nugraha. Ya, saya biasa memanggil beliau dengan Ustadz Ardi. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan. Kita hadir lagi di segmen Bincang Tokoh. Kali ini kita mau ngobrol tentang remaja dan pemuda. Sahabat GSI Channel, beliau ahli banget menghadapi remaja dan para pemuda. Jadi kalau setiap Ustadz itu dia punya segmennya masing-masing. Nah, segmennya Ustadz Ardi ini remaja dan pemuda di kalangan rohis gitu ya, Ustadz ya. Ustadz, tapi sebelum ngobrol itu kita mau tahu dulu profil antum. Ya. Antum lahir di mana, sekolah di mana, kuliah di mana, aktivitas harian gimana? Iya, saya tinggal besar bahkan lahir di Mataram. Mataram tuh Lombok Nusa ya. Tenggara Barat. NTB ya. NTB. Oke. Jadi SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, SD negeri, SMP 7 Mataram, kemudian SMA 1 Mataram. Kemudian belajar TOEFL, kemudian ada bukaan mahasiswa baru di Stay Taskia saat itu namanya. Kalau sekarang beralih di Bogor nama, ya? Yes, di Dramaga. Sekarang berganti nama menjadi Institut Taskia, pimpinan Profesor Muhammad Syafi'i Antonio. Jadi Taskia ya? Taskia. Ada rencana untuk ambil S2, S3? Hampir semua menjalankan demikian, insya Allah ke depan ada rencana seperti itu. Baik, sahabat GSI Channel yang mulia, Ustadz Ardi ini kalau di kalangan sekolah-sekolah, kalangan kampus-kampus, beliau populer karena sering turun, kemudian guidance, kasih pencerahan, coaching juga untuk anak-anak remaja dan pemuda. Nah sekarang kita mau tanya sesuatu nih. Ustadz Ardi dari perspektif antum tentang kepemudaan, anak remaja, apa sih yang paling mengancam generasi ini? Yang perlu kita antisipasi mungkin, yang perlu kita segera tangani mungkin. Kalau antum, apa yang paling antum takutkan dalam diri generasi muda kita sekarang? Anak remaja itu satu yang saya pegang dari dulu adalah suggestible, Ustaz. Suggestible itu gampang dipengaruhi. Oke. Jadi tergantung siapa yang mempengaruhi. Tergantung lingkungannya. Of course. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat singkat tapi dalam sekali. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan temannya. Falyanzur ahadukum mani khalil. Pengen tahu orang itu, tengok temannya. Kalau temannya baik, temannya suka ke masjid, temannya cerdas, temannya kreatif, temannya vibes-nya itu bawaannya positif aja. Jadi positif. Tapi kalau lingkungannya tidak baik, maka potensi baik dalam anak itu akan bisa tidak baik. Kenapa saya katakan potensi baik dalam anak itu? Karena pada akhirnya, pada dasarnya semua kita itu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita itu potensinya fitrah. Suka sama yang baik-baik. Fa'abawahu, tapi karena lingkungannya, karena didikan orang tuanya, karena gurunya, karena media, dia menjadi terpapar dan terkontaminasi. Akhirnya dalam pengalaman kami dan perjalanan dakwah ini, bagaimana menentukan lingkungan yang baik buat mereka. Sekarang
concern antum pada lingkungan. Ya. Sekarang kalau ada orang yang tidak beruntung, lahir besar di lingkungan yang tidak bagus, gimana kita mengatasinya? Yang pertama, kita harus menjadi sahabat buat mereka dulu. Saya di Bogor, saya di Depok, sekarang kan berdomisili di Depok saya Ustadz. Saya di Depok itu kemarin diminta oleh teman-teman dari sahabat pengajian. Pengajian. Oke. Jadi sahabat-sahabat pang Yang ngaji. yang mau ngaji. Luar biasa. Makanya saya sempat membina anak-anak pengajian itu rutin setiap hari Jumat ba'da sholat Jumat sampai asar. Jadi cukup 2 jam. Dan itu ngajinya di base camp mereka Ustadz. Di bekas ruko yang sudah tak terpakai. Kemudian berdebu, banyak bata, wah pokoknya tidak layak lah. Tapi base camp mereka seperti itu ya. Kalau namanya anak pang di hotel kan nggak nyambung Ustaz. Tapi karena ini anak pang, anak jalanan, wah ternyata begini ladang dakwah saya bilang gitu kan. Seketika saya bawa adik saya bawa asisten saya, bener nih, seram amat, shh, jangan berisik, itu bertato, shh. Mereka lebih baik daripada kita. Kok lebih baik? Ntar saya jelaskan. Mereka bertato, badannya bebatik. Kalau kita pakai batik, ini baju saya batik. Ini mereka lebih bebatik Ustaz. Mereka itu bahkan Masya Allah 2 dari 10 yang saya bina saat itu matanya bertato. Mata ditato? Mata bertato. Astagfirullah. Tapi subhanallah mereka sudah punya istri. Istrinya cantik luar biasa. Anaknya soleha cantik lucu. Abi dipeluk Abu. Abinya pakai tindik sini, jarum pentul pasang semua sini. Tapi mereka mau ngaji, ketika mereka baca Quran mereka nangis. Ketika mereka ketemu saya cium tangan walaupun bau BO ya, bau AO gitu ya. Tahu AO Ustaz? Ya. Nah, bau AO, bau alkohol gitu ya. Tapi mereka mau cium tangan. Kemudian mereka mau duduk. Mereka, Ustadz kita tidak bisa menyediakan banyak nih. Hanya ini saja yang kami mampu. Diam saya Ustadz. Kalau saya ceramah di pesantren, disambut Rabbana, Tola al-Badru alaina dan seterusnya. Kalau saya mengisi di sekolah, disambut sama guru-guru, ada infokus, ada AC. Kalau saya mengisi di masjid, ada ibu-ibu, ada pengurus, tempatnya nyaman. Kemudian rumah Allah. Ternyata masih ada di bumi Allah yang katanya orang tidak baik. Mungkin hati mereka lebih baik daripada kita. Masya Allah. Sahabat Gasi Channel, dari sini kita bisa highlight jawaban beliau. Apa cara beliau mengatasi kalau ada orang yang tidak beruntung berada di lingkungan yang buruk. Yang pertama tadi beliau sebutkan dekati dulu. Karena dengan dekat kita mungkin dapat keintiman dan dapat bonding. Yes. Bonding udah terikat, mungkin sugesti, nasihat. Bahkan kita bisa ngomel dengan dia. Yes. Marahin dia, tapi dia menerima. Sudah terima ada wadahnya. Dan progresnya yang paling bagus, apa yang bisa antum ceritakan? Sekarang setiap pekan ngaji kitab. Sekarang setiap pekan mereka ngajinya itu pindah-pindah ke teman-teman, ke tempat-tempat, ke guru-guru yang lain. Jadi ada wilayah Jabodetabek, ada wilayah Jakarta saja, ada wilayah Bogor saja. Berarti mereka bentuk komunitas dan saling menjaga istiqomah dalam belajar dengan pengajian berpindah rumah dari satu rumah ke rumah yang lain. Balik lagi ke hadis yang pertama tadi, almar'u ala dini khalil. Kita ini tergantung lingkungan Ustaz. Jadi mereka membentuk lingkungan sendiri. Yes. Dan yang menarik Ustaz, di balik semua itu, kenapa mereka akhirnya terpanggil, kemudian mau bergabung, kemudian mau berkomunitas. Dan ini kami dapat langsung dari mereka. Kalau kami boleh sampaikan di sini, godaan, rayuan dari mereka yang tidak seakidah dengan kita. Untuk kembali ke areal buruk mereka gitu. Bahkan untuk meninggalkan agama. Untuk kepada agama selain Islam, sebut saja dari kalangan misionaris misalkan. Itu cukup kuat Ustaz. Itu setiap Jumat mereka mendapatkan santunan, mendapatkan fasilitas. Tapi mereka mengatakan di dalam hati kami la ilaha illallah. Dia ngomong di depan saya, boleh saya miskin, boleh saya berandal, boleh saya bertato, boleh saya tak sholat.
tapi la ilaha illallah. Gitu dia bilang. Merinding saya Ustaz. Berarti kan masih ada cahaya iman di situ. Ya. Masih ada seberkas cahaya. Ada harapan. Andai kata ruangan itu mau dibuka, disibak sedikit, cahaya itu akan terang. Dan Allah masih menjaga mereka dengan segala keburukan yang tampak oleh mata zahir kita, mata tampak kita. Allah masih sembunyikan. Ini loh mutiara dalam hati mereka itu. Ya. Berapa banyak orang hari ini tak bertato fisiknya, tak bertato kulitnya, tak bertato tangannya, tapi hatinya bertato. Merasa bahwa dia sudah soleh, sudah baik, sudah benar. Kemudian dengan benarnya itu bukan dia meningkatkan kualitas dia di hadapan Allah. Justru kualitas dia itu untuk menandingi kepada hamba-hamba Allah yang lain. Akhirnya tugas dakwah luput dari dia. Karena sibuk menilai orang. Tidak bisa memberikan warna, tidak bisa memberikan perubahan, tidak mau berkontribusi dalam kebaikan sekecil apapun. Karena ada barrier tadi itu Ustaz. Barrier bahwa wah gua udah baik, yang penting gua masuk surga. Kelas saya beda, saya mulia, saya tinggi. Ya, yang penting saya yang masuk surga, terserah dia. Yang penting gua sholat. Oh no. Wal asr, demi masa, demi waktu, demi detik, demi menit, demi jam. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dicap Allah, dipastikan Allah khusr, rugi. Ya. Illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya. Beriman dikaitkan dengan orang-orang. Orang-orang itu bentuk jamak. Berarti nggak bisa beriman sendirian kecuali orang-orang beriman. Ngajak, membuat komunitas, membuat grup, membuat organisasi aktif dalam kegiatan masyarakat, tidak pernah ansos. Kalau bahasa sekarang kan ansos ya, antisosial gitu ya. Karena sekarang serba gadget, serba media sosial, wah asik dengan dirinya sendiri, peduli amat sama orang. Ini bahaya juga karena Allah katakan kamu itu akan rugi kalau ansos. Kalau kamu ingin beruntung, berkumpullah sama orang-orang saleh. Wa amilus solihat. Gak cukup hanya berkumpul, tapi yuk apa kontribusinya. Berbuat. Yes. Action, take action. Take action sekecil apapun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud yang durjana, dengan segala potensi dan segala dakwah sudah dia usahakan, pada akhirnya memang yang berkuasa yang menentukan. Karena Namrud memiliki kekuasaan, semua tunduk pada dia. Ikat Ibrahim katanya. Saya ingin dia dihukum karena dia memprotes ketuhanan saya. Gitu kan. Dan saya ingin dia dihukum dengan cara yang tidak biasa. Kalau di penjara biasa, hukum mati biasa, ditembak, ditusuk biasa. Saya ingin dia mati itu tidak biasa. Bagaimana mati yang menyiksa itu akhirnya disepakatilah dengan para punggawanya, dengan para pembantunya, bakar hidup-hidup. Begitu kayu yang dikumpulkan begitu tinggi dan api itu setinggi bukit, Nabi Ibrahim dilontar dari sebuah pelontar. Kemudian turun malaikat Jibril menawarkan bantuan. Berikan saya perintah akan saya lakukan. Kata Ibrahim alaihissalam, Khalilullah kekasih Allah, Abul Anbiya bapak para nabi. Namanya disebutkan dalam kita salat. Menyertai nama baginda Nabi SAW. Beliau mengatakan, aku tak butuh kamu Jibril. Baliklah. Kenapa? Saya butuh Allah. Dalam kondisi yang payah, dalam kondisi yang terdesak, dalam kondisi yang sulit, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat itulah yang terlontar dari beliau alaihissalam. Akhirnya dilemparlah ke dalam kubangan api yang besar itu. Kemudian akhirnya dengan izin Allah bardan wasalaman ala Ibrahim. Api itu menjadi dingin dan menjadi selamat bagi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika dalam posisi api yang membakar itu, kan kita belum tahu nih apakah Ibrahim selamatkan api sangat besar. Ternyata dalam hadis yang sahih ada dua binatang di situ. Satu semut, satu cicak. Dalam riwayat yang lain burung. Semutnya bolak-balik Ustaz. Bolak-balik. Dalam hadis Muslim itu bolak-balik. Semut itu bawa sebutir air. Gitu. Semut kalau bawa barang, automatically barang yang dia bawa pasti lebih besar dari ukuran badan. Dan ketika dia bawa air, ya nggak mungkin seember Ustaz. Hanya sebutir. Bolak-balik dia. Sampai teman semut bilang, ngapain kamu bolak-balik Mut?
Itu kamu belum sampai, airnya udah menguap saking panasnya. Iya. Kemudian kata semut yang bawa air, memang air yang aku bawa tak bisa memadamkan api ini. Tapi paling tidak kalian tahu saya di pihak siapa. Keren. Di pihak Allah, menolong hamba Allah, di pihak Nabi Ibrahim, di atas kebenaran, melakukan kontribusi sekecil apapun, atau seperti cicak yang meniup-niup api itu. Makanya kan di antara sunnah membunuh cicak, karena dia dulu pernah membuat api yang membakar Nabi Ibrahim semakin besar. Kecil memang tiupan cicak, tapi membekas karena dia menjadi bagian membenci kebenaran. Ketika ada semut, terabadikan dalam sabda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, air yang kecil, apalagi kontribusi kita dalam dakwah. Sekecil apapun dalam kebaikan, apalagi bicara anak muda, perhatian kita, kasih sayang kita, ilmu kita, kemudian bagaimana kita mempersiapkan mereka, tentu Allah akan melihat itu dengan kebaikan. Insyaallah, alhamdulillah sahabat Gasi Channel, ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini hikmah yang besar sekali yang bisa kita rangkum dari jawaban Ustadz Ardi. Kita kembali, kita agak review sedikit. Bagaimana cara beliau mengatasi masalah kepemudaan yang menurut beliau masalah pertama itu adalah lingkungan. Kita harus bentuk lingkungan sehingga lingkungan itu bagus, sehingga anak-anak yang ada di dalam, remaja pemuda ini tertular kebaikan itu. Dan kalau ada pemuda remaja yang tidak beruntung ada di lingkungan yang buruk, kontribusi untuk menciptakan lingkungan yang baik. Dan banyak orang mengatakan Tuhan tak perlu dibela. Tuhan itu yang maha. Nggak perlu dibela. Tapi kita bukan membela Allah. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa kita ada di pihak siapa. Kitalah semut-semut kecil yang tak punya arti. Semoga Allah meridai. Tapi dari jihad yang kita ambil, dari pengorbanan yang kita ambil, paling tidak minimal Allah tahu kita di pihak siapa. Allahu Akbar. Ustadz Ardi, ini hikmah dan mauidhah yang keren banget. Kita bisa gunakan ini insya Allah. Terakhir, pertanyaan terakhir. Iya, Ustaz. Adik antum ada di pondok ini. Masya Allah. Dan itu beban berat bagi kami. Masya Allah. Bisa antum ceritakan tentang Izul, adik antum yang ada di pondok ini, silakan. Baik. Anak ini seperti anak-anak yang lain. Cuma memang karakternya paling pendiam dari abang-abangnya. Pernah saya minta saat itu diajak nontonnya film anime, Ustaz. Entahlah film apa itu, film Jepang, animenya 3D, wah bagus. Sama saya tidur. Ini nonton tidur. Gimana nggak tidur dulu, ini filmnya 2,5 jam. Tapi pas akhir-akhir nonton bagus, Ustaz. Dia menikmati gitu. Ini visualnya bagus. Saya dengar dia cara menjelaskan. Oke. Dia visual, begini, video, Dia punya kemampuan foto begini. Dia suka main HP. Dia nonton film, ngajak saya. Filmnya tidak jauh-jauh dari kesukaan dia. Kenapa tidak saya arahkan saja? Saya bilang begitu. Kalau orang melihat bahwa HP ini adalah musuh, kalau HP ini lalai, kalau HP ini adalah penyakit, kalau HP ini tidak produktif, kenapa tidak melihat HP ini sebuah potensi kebaikan? Ya, itu yang orang sering gagal untuk sampai ke sana. Hikmah kebaikan itu kalau Allah tebar di alam semesta itu. Ya, bisa lewat mana saja. Bisa lewat mana saja gitu. Akhirnya kami teringat salah satu guru kami yang luar biasa, sebut saja nama beliau Ustadz Purwanto Abdul Ghaffar, yang saat ini ada di hadapan kami. Saya kenal beliau sudah lama, hampir 10 tahun yang lalu. Dalam sebuah acara Quran, training Quran, ternyata upgrade ilmu beliau semakin luar biasa. Pengembangan pendekatan beliau terhadap Quran lebih kekinian gitu. Kemudian akhirnya saya memberanikan diri untuk ingat silaturahim lagi dengan Ustadz pertama kali waktu itu. Ya. Kemudian kita silaturahim ke pondok karena kami sedang ada agenda di Sentul, tausiah. Mampir ke pondok Ustadz, diskusi panjang. Ternyata pondok yang dulu ada, kuadran yang dulu ada, ternyata di-upgrade sekarang lebih ke
kondisi hari ini bagaimana menguasai teknologi, bagaimana menguasai bahasa, bagaimana menguasai IT, bagaimana videografer, fotografer yang katanya ini menjadi sebuah hal yang tak manfaat. Ternyata man behind the gun tergantung siapa yang pegang itu. Dan hasilnya luar biasa. Progres secara ubudiyah tak perlu kita seperti kemarin. Kalau bicara 5 waktu berjamaah sudah tak perlu saya ajarkan. Doanya makin panjang Ustaz. Saya kalau sekarang habis sholat di masjid, Allahumma antas salam, zikir, ayat kursi, beberapa wirid, langsung saya ke belakang. Karena saya wakil DKM. Harus melihat jamaah, menyapa jamaah, mengkondisikan anak-anak yang mau ngaji TPA, menemani anak-anak remaja yang main ML, gitu ya. Main ML di masjid Ustaz. Sempat ada jamaah yang ambil wifi masjid, main Mobile Legends. Yes, tapi mereka komplain, wifi-nya lemot, tethering dong. Payah juga, karena mereka tahu paket saya lebih kencang daripada wifi masjid. Jadi kalau jamaah sebagian kecil jamaah melihat, wah anak-anak ini main HP di masjid. Saya katakan lebih baik dia main HP di masjid. Nanti dia buka yang enggak duduk samping dia. Nanti dia buka porno, duduk di samping dia. Tak mungkin dia buka porno. Kemudian kita bicara kalau memang itu terkait dengan perkembangan seksualitas mereka, mulai tertarik dengan lawan. Bicaralah dengan mereka, arahkan mereka. Quran dan Sunnah sudah menjelaskan hal itu dengan detail. Cuman sampaikan dengan cara mereka. Kalau mereka mabar istilahnya main bareng, duduk. Saya tak ngerti Ustaz, duduklah. Dia ada istilahnya ini apa. Mereka tidak merasa terancam kok dengan adanya kita. Justru kita menemani mereka jadi terarah. Begitu adzan, wabillahi taufiq wa hidayah, selesai subhanakallahumma, mereka langsung berjamaah. Daripada mereka mainnya di warung kopi, sudahlah dia keluarin duit orang tua, duitnya dia, sholatnya entah kemana. Lebih baik dia mainnya di masjid. Arahkan pelan-pelan, insya Allah dia bisa menjadi baik. Dan Izul dikirnya jauh lebih lama. Lebih lama daripada saya. Kemudian ini teman-temannya udah pada pulang nih Ustaz. Udah pada di masjid nih teman-temannya sekarang. Makanya ketika Tafiznya udah selesai belum 30 juz? Saya belum tanya yang terakhir, cuman progresnya kata Umi sampai kalau saya tanya tuh pasti berkaca-kaca. Karena yang bertanya, jadi Umi itu sepertinya membagi peran begini Ustaz. Untuk tahfidz ke beliau, tapi untuk skill, kemudian kecenderungan, kemudian hobi, itu saya yang maintenance. Jadi secara mental di rumah Izul lebih dewasa atau gimana? Sangat Ustaz. Apalagi setelah sepeninggal Abi, mau tidak mau, dia harus menjadi anak yang lebih kuat. Ya kan, dibanding sama abang-abangnya kan tentu Izul saat ini menjadi yatim. Ditinggal Abi dalam usia yang masih kecil gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti itu dia tidak patah semangat, dia terus belajar, dia terus mengasah dirinya, dan saya pikir tidak pernah komplain dengan segala tantangan, tugas, kewajiban yang diberikan di sini. Sehingga kalau ada orang mengatakan, wah di pondok anak saya payah, anak saya susah, anak saya sakit, anak saya adaptasinya berat dan sebagainya. Dia tipikalnya orang yang siap menjalani. Keren. Jadi struggle-nya lebih kuat. Makanya ketika kemarin dia sampaikan, bisa nggak menemani untuk ke Jakarta tanggal 24. Ngapain? Ambil sanad. Wah, ambil sanad. Iya ke Syekh. Wah, berarti secara ilmu jauh lebih tinggi daripada saya, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat Gazi Channel. Dari ucapan beliau, cerita beliau tentang bagaimana sikap beliau untuk ketika melihat anak-anak remaja, bayangin datang ke masjid cuma mau main Mobile Legends. Orang lain sewa tapi beliau tidak. Bahkan menganggap itu sebagai peluang untuk menarik mereka ke arah hidayah Allah. Inilah profil seorang pejuang dakwah yang concern pada remaja dan pemuda. Kelihatan banget ya, jelas ya. Alhamdulillah Ustadz Ardi, hari ini antum datang dengan membawa banyak pencerahan, dengan membawa banyak kekuatan sehingga kita bisa betah di dunia dakwah ini. Semoga Allah lindungi kita. Amin ya Allah. Sehingga kita terus ada di jalan dakwah sampai akhir hayat di kandung badan. Amin insyaallah. Terima kasih jazakallahu khair. Wa iyyakum barakallahu fikum wa ahlikum jami'an. Semoga Allah memberkahi Ustadz. Amin ya Rabb. Para guru-guru, amin ya Rabb. para asatis amin dan ya semua pejuang dakwah. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.